Jadi itu triknya teman-teman, dan itu teknik yang saya lakukan di lapangan, di alam bebas lah ya. Itu setiap kali saya akan nyalakan SP apapun ya di RBW saya, itu saya uji dulu teman-teman, saya tes dulu di lapangan ya, atau di alam liar lah. Itu trik saya teman-teman, dan itu adalah teknik yang saya lakukan. Jadi kita tahu ya, kalau kita sudah tes dulu di lapangan, burung berdatangan kan, berbondong-bondong mengerubuti suara, berarti itu kan bisa dipasang di RBW kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Karsim Ngapak. Ya saudara dan teman sekalian, petani walet dimanapun berada. Jadi sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya nanti yang tidak berkenan di hati saudara dan teman sekalian ya teman-teman. Dan saya mohon kritik sarannya apabila ada kata-kata saya yang menyimpang ya teman-teman. Kritik dan saran yang sifatnya membangun tentunya ya. Jadi pada video kali ini saya akan membawakan tema atau judul kapan burung walet akan respon ya teman-teman. Itu adalah judul video saya kali ini ya. Lanjut saja teman-teman ke duduk persoalannya ya, ataupun ketujuan pembicaraan saya ya. Sebenarnya kapan responnya burung walet ke RBW kita itu hanyalah rekayasa dan hanya perkiraan kita saja ya teman-teman. Karena kita nggak tahu bahasa walet ya. Kalau tahu bahasa walet tentunya kita akan tanyakan sama dia ya, kapan kamu akan respon dan kapan kamu akan datang ya. Tapi kita kan nggak tahu ya teman-teman, kapan dia datangnya, kapan dia responnya, karena kita tidak bisa berbicara dengan dia ya. Jadi sebenarnya semua yang kita lakukan itu hanyalah rekayasa dan perkiraan saja lah teman-teman. Tapi ya itu pun masuk akal juga teman-teman, kapan dia akan datang dan kapan dia akan respon. Walaupun itu perkiraan ya bisa kita akui juga ya, karena kita kan bisa melihat lah di bulan apa dan di musim apa dia akan datang ya, mungkin ya teman-teman. Sebenarnya kalau menurut saya ya teman-teman, masalah respon burung walet itu ya, kapan dia akan respon dan kapan dia akan datang ke RBW kita, itu kalau menurut saya. Tapi ya teman-teman, satu, ini yang pertama ya, burung walet akan datang dan respon ke RBW kita yaitu di masa saat pertama sekali kita on-kan di RBW kita ya. Itu yang pertama ya teman-teman. Dan ini masuk pada langkah yang kedua ya. Dan di sini saya sekalian menjawab pertanyaan dari saudari Atin Nurjanah ya. Yang pertanyaannya, infonya Pak, kira-kira sekitar tanggal berapa ya musim burung walet respon? Jadi di sini saya akan jawab menurut kemampuan saya ya teman-teman, dan menurut analisa saya lah. Karena apa? Karena kita ya, saya ulangi lagi ya kata-kata ini, karena kita ini nggak tahu bahasa walet ya. Kalau kita tahu bahasa walet ya tentu kita tanyakan sama dia, kapan kamu akan respon dan kapan kamu akan datang ya teman-teman. Kita sama tahu kalau kita ini nggak tahu bahasa walet, dan ini hanyalah perkiraan dan rekayasa kita saja teman-teman. Dan memang itu benar adanya ya, dan saya pun akan sampaikan seperti itu juga teman-teman. Jadi akan saya jawab pertanyaan dari saudari Atin Nurjanah ya, kalau nggak salah itu. Dan di sini tidak saya screenshotkan ya, jadi saya awangan aja lah. Jadi begini ya teman-teman, burung walet respon ke rumah RBW kita itu biasanya yang kita lihat di RBW kita itu di musim hujan ya teman-teman. Tanggal segini dan bulan segini juga kita tidak tahu ya, karena itu hanya perkiraan kita saja teman-teman. Tapi yang saya lihat menurut perkiraan saya, dan itu yang saya lihat ya di RBW saya teman-teman, itu biasanya respon yang paling banyak itu di musim hujan ataupun mungkin mendung ya. Biasanya dia juga kadang akan respon.
ataupun mungkin gerimis kecil itu biasanya dia akan respon. Begitu juga kalau habis hujan, biar pagi ataupun siang ataupun sore ya, biasanya kalau di musim penghujan itu banyak respon. Apakah di musim kemarau juga ada respon? Kalau menurut saya di musim kemarau juga ada respon, cuman nggak sebanyak di musim hujan ya teman-teman. Itu jawaban saya. Ada juga yang mengatakan katanya bulan Desember ataupun bulan November ataupun bulan ini dan itu ya, katanya burung walet juga bisa respon ataupun banyak respon. Ya mungkin karena di musim itu adalah musim hujan ya teman-teman. Tapi pada kali ini kan musim hujan di tahun ini kan nggak peduli bulan November ataupun bulan Januari ataupun bulan apa ya, karena tahun ini musim hujan ya. Jadi kalau menurut pendapat saya, banyaknya burung walet respon di rumah burung walet kita itu ya di saat seperti sekarang inilah, di saat musim hujan ya teman-teman. Itu jawaban saya ya, Saudari Ati Nurjana. Di musim kemarau juga ada ya, tapi nggak sebanyak di musim hujan teman-teman. Barangkali kalau seandainya jawaban saya ini meleset dari kebenaran ya, saya mohon maaf ya, karena memang kemampuan saya hanya ini yang saya miliki teman-teman, dan itu adalah menurut pengalaman yang saya rasakan lah, itu mengenai burung walet respon. Dan bagaimana mengenai SP? Ya kalau menurut saya mengenai SP sudah saya katakan di video yang terdahulu ya. Kalau menurut saya tapi ya, semua SP itu respon, jangan ceklok ya. Kalau suara ceklok kan itu suara paling minta tolong teman-teman, jadi jangan diputar di RBW kita ya, nanti burung cuma berputar-putar aja nggak mau masuk. Karena apa? Karena dia mau menolong kawannya teman-teman. Karena suara ceklok itu adalah suara burung walet minta tolong teman-teman, jadi jangan kita pusing di RBW kita ya. Dan di video ini teman-teman, saya akan bagikan ya satu SP ataupun suara panggil walet ya. Dan sebelumnya saya mohon izin dulu ya kepada editor SP ini ya. Kalau nggak salah editor suara walet ini adalah Mas Dian Walet. Saya mohon izin saya bagikan ya Mas Dian Walet. Semoga apa yang saudara sumbangkan dan saudara ikhlaskan mengenai SP ini menjadi amal jariah bagi Mas Dian Walet ya, yaitu SP apa itu ya, saya agak lupa ini teman-teman, saya mikir dulu ya. SP Diamond Prime kalau saya mengatakannya, karena saya nggak bisa bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi Prime itu apa itu kalau bahasa Inggrisnya, ataupun kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kalau saya mengatakan ya Prime lah, berarti SP Diamond Prime ya teman-teman. SP ini sudah saya uji di alam liar lah. Jadi setiap apa-apa yang akan saya lakukan dan apa-apa yang akan saya pasang di RBW kita, saya nggak sembarangan teman-teman. Jadi SP-SP yang saya kumpulkan di HP saya ya, apabila saya ingin mengganti SP di RBW saya, maka saya uji dulu di lapangan teman-teman. Saya uji dulu di alam ya, coba seperti apa responannya, seperti apa suara ini, apakah bisa menarik burung walet ataukah tidak. Tapi terbukti teman-teman, apa yang saya uji ya di alam liar, kebanyakan dan hampir keseluruhan lah, berarti kan seluruh lah, berarti kan seluruh suara walet itu respon teman-teman. Dan suara yang akan saya bagikan ini adalah suara Diamond Prime ya, milik Mas Dian Walet. Ini juga sangat respon sekali teman-teman. Tapi memang saya belum pernah ya memakai di RBW saya, karena memang RBW saya itu sudah saya pakaikan dengan musim hujan ya, dan itu pun sangat respon. Jadi saya ya pakai itu dulu lah. Ya nanti banyak-banyak SP pun kita pasang di RBW kita ya, burungnya ya mumet teman-teman. Bagi saudara dan saudari yang ingin memiliki SP ini bisa di download di deskripsi ya teman-teman.
Dan ini langkah yang ketiga ya teman-teman. Ini adalah trik ya. Ini adalah trik teman-teman. Dan ini adalah teknik ya. Apabila kita ingin colok di RBW kita harus pakai pemikiran yang matang teman-teman. Jangan begitu dulu langsung colok ya. Itu kalau menurut saya teman-teman. Jangan begitu dulu langsung colok di RBW. Kita tes dulu di alam teman-teman. Saya seperti itu. Saya mau pasang suara apapun di RBW saya. Makanya saya bisa mengatakan kalau setiap SP itu respon. Dan memang saya alami sendiri. Dan memang itu adalah suatu bukti lah. Apabila kita menguji ya kita lihat dulu lah ada burung walet yang lewat apa enggak. Karena saya mengujinya juga pakai HP ya, enggak pakai Twitter, enggak pakai alat pengeras yang lebih keras lah. Saya pakai HP teman-teman. Jadi saya tunggu dulu lah ada walet yang berkeliaran apa enggak di sekitar kita kan. Nah apabila sudah ada walet yang berkeliaran ataupun nampak 1-2 gitulah, karena uji coba suara yang kita lakukan pakai HP ya, seberapa kerasnya sih suara HP kan ya, jadi kita harus tunggu dulu burung ada lah. Jadi itu triknya teman-teman, dan itu teknik yang saya lakukan di lapangan, di alam bebas lah ya. Itu setiap kali saya akan nyalakan SP apapun ya di RBW saya, itu saya uji dulu teman-teman, saya tes dulu di lapangan ya, atau di alam liar lah. Itu trik saya teman-teman, dan itu adalah teknik yang saya lakukan. Jadi kita tahu ya, kalau kita sudah tes dulu di lapangan, burung berdatangan kan, berbondong-bondong mengerubuti suara, berarti itu kan bisa dipasang di RBW kita. Maka apabila teman-teman ingin pasang suara-suara SP ya, suara walet lah, coba saudara dan saudari sempatkanlah untuk mengujinya dulu ya di alam liar ya, agar hati kita itu puas, agar hati kita itu mantap dengan suara yang kita pasang ya. Jadi setiap mau colok ataupun mau ganti, seumpama ya, kalau bisa yang gak usah ganti pun gak masalah lah. Orang burung walet nanti lama-kelamaan ya datang sendiri dan semakin bertambah kalau sudah ada yang nginap loh teman-teman. Karena apa? Karena dia juga mengajak teman-temannya loh. Yang pertama punya kita juga 1. Nanti 1 minggu 2 minggu ya bisa bertambah jadi 2. Ini cara lambatnya burung menginap lah istilahnya ya. Nanti 2 bulan ke depan ya yang tadinya 1 bisa menjadi 20. Kan begitu teman-teman. Jadi gitu teman-teman tekniknya ya, teknik dan trik yang saya lakukan. Jadi setiap mau colok suara di RBW saya tes dulu, saya uji coba dulu di alam liar teman-teman. Jadi hati kita itu merasa puas, merasa mantap dengan suara yang kita pasang ya teman-teman. Memang kalau menurut saya suara panggil itu semuanya respon teman-teman. Tapi kan ya mana tahu, kita juga nggak tahu kan. Kalau seandainya suara ini cocok di daerah ini, tapi di daerah lain nggak cocok kan kita nggak tahu juga. Maka dari itu, walaupun menurut saya setiap suara burung walet itu respon, tapi apa salahnya bila diuji dulu ya. Ya teman-teman ya, ini maaf teman-teman, saya nggak bermaksud untuk menggurui karena saya juga tidak tahu teman-teman, karena itu hanya menurut perkiraan saya saja. Tapi walaupun menurut perkiraan kan memakai akal teman-teman, memakai jalan pemikiran lah ya, bukan hanya asal tebak gitu aja. Kalau hanya asal tebak ya gimana, nggak melalui pembuktian yang nyata. Jadi begitu teman-teman, kalau kita sudah tahu ya dalam uji coba itu burung datang, burung berbondong-bondong mengerubuti suara ya kan kita puas, ini suara jos, ini suara mantap, kan hati kita puas, nggak ragu lagi kan. Begitu teman-teman ya. Jadi maaf sekali lagi saya minta maaf, ini saya tidak menggurui ya teman-teman, saya hanya berbagi trik dan pengalaman yang saya lakukan teman-teman. Dan kalau memang itu benar adanya,
dan juga masuklah dalam pemikiran kita ya, masuk dalam akal kita. Boleh dicoba, boleh dilakukan. Semoga apa yang saya sampaikan mudah-mudahan nyata dan benar adanya ya teman-teman. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan melalui video ini ya teman-teman. Ya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan di dalam penyampaian saya ya saya mohon maaf ya. Namanya juga orang banyak, kadang-kadang ada yang berpendapat seperti ini. Ya sebenarnya semua pendapat pun ya harus kita dengarkan juga ya teman-teman. Tapi kan kita ambil yang baiknya. Walaupun mungkin semua baik ya kita pilih salah satu. Ya teman-teman ya, jangan kita pilih semua, nanti bingung loh bro. Jadi hanya itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai respon burung walet ya. Karena pengetahuan saya hanya itu ya. Jadi hanya itu juga lah yang bisa saya sampaikan dan saya sumbangkan kepada saudara dan teman sekalian ya. Jadi video ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya, terutama sekali ya bagi diri saya sendiri ya. Dan mudah-mudahan ya bermanfaat juga bagi saudara dan teman sekalian ya, dimanapun berada. Jadi video ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.